Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, ladies and gentlemen sudah hadir di Zoom meeting rutin kita kali ini ya. Kita sedang berada di peluang dan kesempatan memanfaatkan industri staking di Web3 ya sebagai sumber penghasilan utama. Nah ini ya, luar biasa. Topik yang akan saya bawakan ya pada malam ini, dan Anda sangat begitu beruntung ya. 10 orang yang beruntung ini yang hadir di Zoom, karena orang yang beruntung itu nggak banyak. Jadi mudah-mudahan setelah presentasi saya ini dan presentasi saya ini masuk kepada Anda akan menjadi inspirasi ya untuk Anda semua. Karena saya yakin dan percaya kita juga kan berada latar belakang kita itu berbeda-beda ya. Kalau saya di dunia network marketing itu terus terang saya masih anak kemarin sore baru ya. Belum satu abad, belum satu abad lagi, belum satu dekade. Itu saya baru dari tahun 2020-an lah ya. Saya seorang pelaut ya. Ini ada satu kawan saya juga dari Bali, sama-sama orang kapal. Cuman beliau bagian hotel, saya orang mesin ya. Nah, jadi ya background saya seorang ya bisa dikatakan tenaga profesional lah yang dapat gaji gitu ya. Swasta ya, bukan negeri. Swasta ya, bukan negeri. Dan ya saya dipekerjakan di perusahaan asing. Ya perusahaan saya kemarin ya di ini ya Celebrity Cruise Line. Itu salah satu perusahaan ya terbesar lah di dunia ya, kapal pesiar. Yang saya rasakan selama ini memang menjadi seorang karyawan itu, apalagi saya ya. Kalau Anda mungkin karyawannya kan rutin gajian setiap bulan. Kalau saya itu tidak ya. Jadi ibaratnya pelaut itu ada gajinya itu hanya pas kontrak kerja saja. Seperti sekarang contohnya ambil syuting, saya kalau cuti saya suka lama ya, 6 bulan itu. Jadi memang style kerja saya itu 6 bulan kerja profesional, 6 bulan ya saya begini. Istilahnya edukasi peluang di dunia network. Nah, saya juga ini baru muncul lagi sebetulnya ya. Saya baru muncul ke dunia permukaan lagi, di network marketing lagi, karena kemarin saya sempat bukan berhenti ya. Karena saya tahu potensi network marketing itu sangat begitu dahsyat. Apabila di kendaraan yang benar gitu ya, kita mempunyai skill dalam mempromosikan, dalam presentasi, dalam membuka peluang, itu akan menjadi salah satu ya mesin mata pencaharian yang sangat dahsyat di network marketing itu. Cuman memang harus berada di kapal yang benar, di project yang betul gitu ya. Kalau salah project, Anda seorang big leader pun, followers banyak, pasukan banyak, kalau projectnya adalah project ecek-ecek, terus terang, Anda bakal tenggelam di sana gitu ya. Nah, jadi memang saya itu orang yang sangat itu selektif ya dalam menjalankan sebuah project itu. Jadi gak asal-asalan. Bahkan saya sering sekali menolak endorsan ya dari developer. Banyak tuh yang endorse saya, nge-DM saya lewat WhatsApp, lewat Telegram, email, langsung direct vendor luar negeri ya. Itu saya selalu ditawarkan dengan ya istilahnya dikasih privilege lah. Dikasih support akun, mau dibayar segala macam masa bawa project dia. Tapi ya itu, saya menganalisa terlebih dahulu projectnya bakal betul atau tidak. Dan sangat banyak sekali yang saya tolak gitu ya. Dan saya tidak memutuskan untuk ambil. Ya, karena bagi saya, meskipun saya tidak di-endorse, meskipun saya tidak dibayar oleh si developernya, contohnya saya lain bawain Zoom, nanti mau offline, segala macam, itu tidak ada support sekali dari developer Spartan gitu ya. Nah, itu saya, kalau proyeknya bagus, istilahnya ya, saya akan menjalankannya dengan sukarela gitu ya. Tapi kalau proyeknya hanya bertujuan untuk scam, merugikan banyak orang, meskipun saya dibayar dengan mahal, ya saya nggak terima itu ya, proyeknya itu. Makanya ya, nggak banyak. Kemarin itu saya ikuti proyek-proyek, bahkan bisa dikatakan saya vakum terlebih dahulu. Dulu mungkin proyek saya nggak banyak juga yang saya ikuti. Cuman zaman dulu itu memang project-project staking itu kebanyakan fake gitu ya. Kebanyakan fake, project staking itu jadi susah membedakan. Apalagi kan perbedaannya ROI ya, return of investment rata-rata lah. Bisa dikatakan 95%. Sebelum ada eranya ini ya, origin, Anubis Chain itu bahkan bisa dikatakan tidak ada gitu ya. Dan project saya pun dulu bukan staking ya, bukan seperti sekarang ROI 1% satu hari. Project saya dulu itu matrix system ya. Nah, project matrix system zaman dulu saya sampai sekarang pun masih ada, ya, tidak scam. Aplikasinya masih bisa dibuka, orang masih bisa daftar di sana, operasionalnya masih jalan, tim dev-nya masih aktif, gitu ya. Cuman memang di balik fundamental yang ya istilahnya bisa bertahan sampai sekarang 6 tahun, kelemahannya itu adalah ada pada produknya sendiri. Nah, produk itu gak ada produk. Maksudnya produk gak ada produk itu yaitu, jadi dia itu proyeknya itu hanya menjual sistem ya. Tanpa member kita yang diajak tidak bisa menjual lagi sistem itu, dia nggak ada dapat apa-apa. Nah, di situ saya mulai berpikir, aduh kalau begini mah berarti developernya sama sekali tidak ada likuiditas. Yang kita dapatkan itu hanya hasil keringat kita. Ya, poinnya sama seperti jadi sales MLM produk gitu kan. Bisa berhasil kita jual produk itu ya kita dapat fee. Kalau nggak ada ya nggak ada gitu ya. Nah, memang ada para developer dunia
semakin sini ya semakin memperbaiki lah ya, meskipun developernya kan bukan satu ranting, pasti banyak ya. Dulu ada developer yang kuat, yang bisa long term, tapi tidak ada likuiditas, tidak ada yang namanya passive income, hanya active income saja. Nah, sekarang ada staking model terbaru gitu kan, ya seperti Origin, Spartan, terus PES gitu ya, yang satu ekosistem dengan Anubis Chain ya. Semua pakai blockchain Anubis. Nah, ini memiliki yang sangat luar biasa ya, memiliki memiliki sebuah penyempurnaan dari project yang hanya kuat, tapi harus kita bisa closing. Nah, sekarang project staking ini ya, kita mau closing ke, mau enggak ke, kita istilahnya enggak ditarget kejar setoran segala macam, harus enggak dipaksa jualan ibaratnya kan. Nah, aset kita ya, penghasilan kita rutin setiap 12 jam sekali, setiap 8 jam sekali. Nah, ini ya. Dan secara waktu pun ya seperti Origin sudah 2 tahun setengah ya. Ini ya Spartan, saya yakin dan percaya karena satu developer pasti ya bakal mengikuti jejak Origin juga gitu ya. Nah, ini menjadi suatu yang perlu kita cermati dan kita manfaatkan ya. Apabila developer ini bisa menciptakan likuiditas yang kuat tahunan, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dengan ROI 1% satu hari, saya yakin kita yang ikut dan berani ya istilahnya bisa jadi kaya ya, karena 1% satu hari itu besar loh, sangat-sangat besar, bahkan bisa dikatakan good to be true. Kalau kita ngomong sama investor saham, sebetulnya kita diketawain loh ya. Investor saham itu pasti ngetawain gaya ya, gaya seperti kita, apa itu katanya sampai 1000% kan, kita ini sampai 1000% ya peluang kita ini dalam 1 tahunnya, atau 10 kali lipat nilai aset yang diprogramkan oleh Anubis Chain ini ya. Nah, sementara kita tahu kalau Anda juga pengamat di mana, di saham ya, di saham itu rata-rata kasih dividen aja itu kayak blue chip itu kayak BBCA, terus kayak Mandiri ya, yang blue chip itu di bawah 10% gitu ya. BBCA aja berapa? 5% atau berapa tuh ya dalam 1 tahun. Nah, berarti yang saham yang kasih dividen ya di atas 10% sampai 20% itu ya saham-saham seperti ini ya, batu bara. Dan itu pun harus memiliki modal yang besar kan. Ya, istilahnya kalau Anda main saham, ya mohon maaf, modal ratusan juta itu nothing istilahnya ya. Karena ya bayangin aja Anda punya duit 100 juta ya, katakanlah masukinlah di saham BBCA lah ya, yang mainstream. Cuman kasih 5% dalam 1 tahun, punya 100 juta, 5%-nya kan 5 juta ya. Nah, 5 juta ini dalam 1 tahun bisa nggak nutupi hidup? Nggak bisa kan, belum lagi tergerus sahamnya, harga saham yang anjlok gitu ya. Jadi si dividennya itu untuk nutupi harga sahamnya yang anjloknya, nggak nutup gitu ya. Nah, jadi memang untuk para pasukan pemimpi, pemodal cacing dan ingin menjadi pemodal naga ya, cocok untuk mengikuti staking di Web3 ini gitu ya. Ini adalah bisa dikatakan peluang usaha ya, bahkan bisa dijadikan ya penghasilan utama. Nah, ini ya penghasilan utama. Saya lihat juga para leader yang terbukti sudah berhasil ya, karena kan Origin sudah cukup lama ya, 2 tahun setengah. Dan saya lihat banyak leader-leader yang sudah P1, P2 gitu kan, mereka hidupnya para sejahtera gitu ya, hanya bermodalkan staking, betul-betul staking for living gitu kan. Kalau saya mah mau programnya itu mau sekarang, belum start, tapi kan sudah ada yang start duluan. Leader-leader Anda pun pasti tahu lah, leader-leader Anda juga kan, yang betul-betul staking for living gitu ya. Nah, ini suatu peluang dan kesempatan untuk Anda ya. Asal ya itu ya, di sini nih memang kita bisa mengatakan menyampingkan resiko gitu ya. Karena memang ya itu yang saya katakan dari tadi, yang namanya investasi lebih dari 20% dalam 1 tahun itu sudah dikatakan high risk ya. Nah, jadi kita bukan melabrak resiko itu, tapi kita tetap gitu ya menganalisa developernya itu sendiri gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah developernya mempunyai track record yang sudah terbukti, project yang lamanya masih eksis sampai sekarang seperti Olympus DAO, terus Origin, terus apalagi Websky, tapi Websky kurang rame ya. Nah, dan sangat besar kemungkinan Spartan juga yang satu pabrikan ya, istilahnya pasti long term juga gitu ya. Nah, kalau sudah Anda bisa menganalisa seperti ini, istilahnya proyeknya bisa long term, ya berarti Anda harus ada keberanian supaya hasilnya tidak main-main. Nah, terkadang kan kita begitu, mau coba-coba dulu gitu kan. Coba-coba dulu, ikutnya $10, ikutnya $5. Nah, itu main-main gitu ya. Jadi kalau konsepnya seperti itu, karena ini kan istilahnya investasi yang untuk menghasilkan income setiap hari, ya modalnya juga harus diseriusin dong ya. Jangan istilahnya mentang-mentang coba-coba, main-main ya, modalnya juga main-main ya, otomatis profitnya juga main-main gitu ya. Ya dalam artian ya berarti
Anda nggak ada sikap kalau sudah apa seperti itu mah, gitu kan. Nah, itu yang harus kita rubah mindset kita mengenai staking ini 1% satu hari ini. Ya saya pada malam ini lebih lebih ke general saja ya. Saya tidak menyebutkan ke salah satu project. Ya kita bawa semua di peluang di Anubis Chain ini gitu ya, karena kan masih satu pabrikan, satu ekosistem. Jadi saya ingin betul-betul ya memanfaatkan bahwa proyek ini adalah proyek yang bukan main-main dan Anda bisa memanfaatkannya gitu ya untuk menghasilkan profit 1% per hari ya, betul-betul tanpa jualan, tanpa promosi, tanpa closing. Nah, gitu ya. Jadi ya malam ini kita akan membongkar ya bagaimana teknologi Web3 dapat bekerja untuk Anda selama 24 jam sehari ya, 7 hari seminggu tanpa henti ya. Coba bayangkan ya. Anda trading manual aja paling open posisi satu hari berapa kali sih? Gitu kan? Terus Anda ngaku-ngaku jago trading. Terus berapa persen Anda win atau profit dalam satu bulan? Saya juga trader ya, sama. Saya juga trader, saya juga suka ke market, saya buka buka feature juga sama. Tapi terus terang, tidak bisa konsisten ya. Bisa dikatakan saya profit $10, plusnya $20. Nah, seperti itu yang namanya dunia trading ya. Dan ya ini trading tidak bisa kata saya, tidak bisa for living. Trading for living itu bullshit, betul-betul bullshit, nggak bisa gitu ya. Kita menggantungkan hidup kita ya untuk nafkah keluarga dengan sesuatu hal yang tidak pasti gitu ya. Nah, itu trading. Silakan Anda, istilahnya kalau tidak agree dengan statement saya bahwa trading for living itu adalah sesuatu hal yang big bullshit, menurut saya ya boleh kita berdebat gitu ya. Ya karena seperti itu gitu ya, konsep trading itu kita melawan sesuatu hal yang tidak pasti. Sementara di Web3 Anda lebih dulu membuktikan daripada saya gitu ya. Kita staking di Web3 betul-betul bisa ya menghidupi keluarga kita ya. Istilahnya bisa bayar cicilan, bisa bayar KPR Anda, bisa bayar buat sehari-hari Anda ya. 12 jam sehari ya di Spartan, terus di Origin sekarang 8 jam sekali. Itu betul-betul bisa Anda cairkan ya ke dalam rupiah, dan itu sesuatu hal yang pasti gitu ya. Enggak istilahnya enggak jadi si block rewardnya itu enggak terpending ya. Contohnya block reward Spartan kan 12 jam. Entah itu terpending jadi 15 jam, 16 jam kan tidak. Semuanya real time on chain ya. 12 jam sekali Anda bisa klaim gitu kan, di inkubator dulu 24 jam, besoknya bisa langsung kita jual ke USDT, USDT-nya tinggal kirim ke local exchange, dari local exchange tinggal ke ATM Anda masing-masing ya. Sangat-sangat begitu liquid, luar biasa. Nah ini ya, double killernya staking di sini ya. Sudah mah liquid ya, tidak banyak babi bu, tidak banyak basa-basi ya. Terus juga apa? Tidak drama, dan ini sesuatu hal yang pasti kita dapatkan. Nah, coba istilahnya Anda yang kalau sudah yang lama staking mas pasti sudah paham lah ya, tinggal nambah modal lagi. Tapi ini Anda yang baru open mind sekarang, baru buka Zoom meeting ini dan baru tahu saya, terus baru join di grup. Nah, coba mindset kitanya yang harus terlebih dahulu kita buka ya. Karena ini yang saya tekankan kepada investor baru yang ya member-member saya, yaitu sebelum Anda memastikan untuk ya menjadi investor di project ini, Anda harus betul-betul merubah dulu mindset Anda. Karena kalau mindset Anda masih, mohon maaf, seorang karyawan ya, itu susah kata saya. Nah, itu mindset investor itu memang harus agak bengkok kata saya. Dalam artian bengkok itu ya istilahnya dia itu harus yang pertama memang berani ya, betul-betul berani. Yang keduanya ya memang percaya gitu ya, berani dan percaya ya. Nah, seperti itu yang benar-benar Anda harus buka terlebih dahulu ya, sebelum Anda memutuskan sebagai investor ya. Karena untuk menjadi investor itu sebetulnya nggak harus keluar kerja juga, nggak harus gitu ya. Anda masih dengan profesi Anda seorang abdi negara, Anda seorang karyawan swasta, Anda seorang pegawai negeri sipil, ya bisa semua orang menjadi investor ya. Tapi tidak semua orang bisa menjadi pengusaha. Kadang yaitu kita masih berbelit, kita ini investor apa pengusaha. Nah, kalau bisa dikatakan kita ini ya investor lah ya di sini itu. Kita ini di sini ya investor. Nah, seperti itu ya. Kita di sini nih ya investor ya, dan investor itu semua bisa kita menjadi investor tanpa harus kita keluar dari pekerjaan kita gitu ya. Nah, oke. Jadi prinsip utama di project Web3 staking ini, kita tidak bertindak sebagai salesman. Nah, ini ya yang sudah saya tadi singgung, kita ini bukan salesman gitu ya. Jadi ya kalau Anda pernah menjadi seorang sales marketing kan, menawarkan suatu produk ke calon klien Anda, ya kan memang harus terjadi adanya closing gitu kan. Adanya closing, terus harus ada produk yang terjual. Nah, itu salesman. Nah, sementara kita itu di sini tidak ya. Kata saya bilang ini, di sini nih Anda closing, Anda tidak closing ya, Anda promosi, Anda tanpa jualan pun
itu terserah Anda itu ya. Apalagi mau betul-betul menjadi sleeping investor. Sleeping investor itu betul-betul gak peduli networkingnya gitu kan. Nah, cuman ya jadi sleeping investor juga harus tahu diri juga. Mau menjadi sleeping investor masa $100, kan? Mau jadi sleeping investor ya $5.000 lah gitu kan. Nah, $5.000 jadi sleeping investor di Spartan sudah hidup loh, ya. Seperti itu. Jadi ya poinnya di sini kita ini tidak sibuk mengejar target atau closing ya, melainkan sebagai pemilik aset yang menerima imbalan yang hasilnya serius secara pasif. Nah ini ya, makanya saya tekankan kepada Anda apabila ya penghasilannya Anda di sini nih ingin serius ya, modalinnya dong serius juga gitu kan. Nah, jangan mau keren-kerenan atau investor saya investor tapi investasi Spartanya $50, $10. Ya mohon maaf gitu ya, gitu kan. Ya saya juga memang sama $100 dulu gitu ya. Nggak langsung, saya juga bertahap, saya juga belum besar juga investnya. Cuma ya karena kan perbedaannya saya buildernya di sini ya, saya penggeraknya karena saya selain dari profit ya ada tambahan kalau saya dari Web Spider. Nah nanti kita bakal selain kita bahas program utamanya staking ini, ya saya juga akan bahas mengenai tim buildernya gimana gitu ya. Nah ini realitas pasar versus solusi Web3 staking ya. Jadi tantangan bisnis konvensional dan kripto mandiri. Banyak orang yang gagal karena tidak memiliki keahlian presentasi yang persuasif ya. Keharusan mengejar target personal untuk mendapatkan bonus atau mengalami stres akibat fluktuasi trading mandiri yang berisiko. Nah itu yang tadi saya bahas ya. Kalau dulu saya di matrix system ya, tanpa kita bisa closing ya, sebelum closing kan kita harus presentasi, kita harus introduction gitu kan produk kita. Nah, kalau tanpa keahlian skill soft skill seperti kita menjadi seorang sales ya nggak bisa closing gitu kan. Nah itu project zaman dahulu ya, itu project bisa dikatakan project apa jahiliyah modern lah. Nah terus juga trading mandiri ya silakan, kalau Anda merasa jago di trading, mau Anda ke future market, ke leverage market, ya monggo gitu kan, yang babak belur Anda sendiri ya, karena ya itu ya ibaratnya dunia market itu sangat begitu kejam ya. Kalau ada yang jauh lebih memfasilitasi Anda, ya kenapa Anda harus membebani diri Anda yang ya apa di luar kapasitas Anda gitu kan. Nah, jadi solusi industri staking di Web3 ini adalah betul-betul solusi revolusioner untuk kita ya, para pelaku, para pencipta dunia kripto gitu ya. Nah, biarkanlah kita dicap orang yang aneh katanya kan, 1.000 atau 10 kali lipat dalam 1 tahun, itu dari mana duitnya, tanya kan ya. Kalau orang saham pasti bilangnya begitu, diketawain, duit mereka banyak kok. Tapi percepatan kita yang jauh bakal lebih cepat dari mereka gitu ya. Nah ini manfaatkan ya untuk kita ini industri staking di Web3 ini, khususnya program yang kita besarkan di Indonesia ya, Spartan ya memberikan potensi yang betul-betul profit konsisten ya, 1% per hari yang di look ya. Dana Anda dikunci dan dikelola langsung oleh jaringan blockchain yang bekerja secara otomatis di latar belakang tanpa ketergantungan pada keahlian dagang Anda. Nah ini ya, Anda tidak harus menjadi seorang bisnismen, tidak harus menjadi seorang sales marketing untuk menjadi investor staker ya di Web3 ini. Oke. Nah ini memang meskipun kita istilahnya high risk high return gitu kan, tapi kita juga haruslah pintar menyeleksi keamanan proyek itu sendiri. Tetap gitu ya, kita itu harus memiliki jiwa realistis juga. Jangan mentang-mentang prinsip kripto itu high risk high return, scam itu sudah biasa. Tapi ya jangan seperti itu juga konsepnya gitu ya. Kita juga harus tahu ya dan menganalisa secara objektif tentunya gitu ya. Nah ini ya realita pasar. Nomor 3 nih, keamanan project, sumber profit real. Nah ini ya, keamanan project nomor 3. Penting dipahami bersama ya, profit harian yang dihasilkan bukanlah uang ajaib atau rekayasa digital, melainkan bersumber dari aktivitas ekonomi real di dalam ekosistem blockchain ya. Jadi ekosistem real staking atau ini dari mana duitnya kita dapat setiap 12 jam sehari, dari sini gitu ya. Dana yang dialokasikan atau di stake ya digunakan langsung untuk mengamankan jaringan melalui validator atau node ya, atau mendukung operasional ekosistem Web3. Imbalan diperoleh dari mekanisme block reward yang dicetak secara resmi oleh protokol. Nah, sudah dicetak reward baru ya, blok baru, developer juga sudah menyiapkan yang namanya liquidity fall, kolam likuiditas. Makanya kalau di Web3 itu yang harus betul-betul kita perhatikan itu adalah likuiditas atau liquidity fall-nya. Kita harus sering-sering cek lah istilahnya. Nah ini istilahnya dana konsorsium ya, karena sebelum program staking jalan kan ada tuh yang Genesis, program Genesis apa itu. Nah itu kan di situ ya, istilahnya dana konsorsium seluruh member di situ. Nah itu untuk kelancaran likuiditas kita, untuk trading kita, untuk penjualan RM kita, untuk nge-swap DAI ke USDT. Nah, dari sini gitu ya, dari yang namanya likuiditas pool ya. Profit juga bersumber dari penyediaan likuiditas pada decentralized exchange ya, DEX.
Setiap kali pengguna global melakukan transaksi atau penukaran token, ya, atau kita swap. Nah, Anda bisa nge-swap gitu kan. Anda bisa jual RM Anda, coin room Anda bisa beli USDT Anda. Nah, itu dari mana? Karena si developer sudah menyediakan likuiditas. Nah, akhirnya itu mempermudah trading Anda atau jual beli aset Anda. Nah, seperti itu guys ya. Nah, ini kita juga harus tahu nih ya, poin keempat nih. Nah, ini poin keempat, perbandingan tegas ya antara real Web3 staking versus skema Ponzi. Nah, ini yang Anda harus pahami, yang Anda harus ya istilahnya setelah Anda uh, exit di Zoom meeting ini, jadi knowledge Anda bertambah, pengetahuan Anda bertambah gitu ya. Perbedaan antara real Web3 staking dengan skema Ponzi. Nah, ini yang betul-betul Anda harus ya pahami ya. Karena tidak semua orang paham gitu kan. Nah, jadi nih fitur penentu ya. Kita ngomong dulu real web staking ya. Real web staking seperti ya Origin ataupun Spartan gitu ya. Nah, sumber aliran dana. Nah, berasal dari biaya transaksi, liquidity fall, dan block reward jaringan blockchain resmi. Nah, ini yang fake-nya nih, atau skema Ponzi, gali lubang, tutup lubang. Murni mengandalkan perputaran dari uang setoran anggota baru yang bergabung belakangan. Nah, coba sebetulnya gitu ya, apabila saya tidak ada niat edukasi kepada para investor saya, kepada Anda semua ya, sebetulnya capek loh. Ada apa? Nggak ada bonus referralnya di staking Web3 ini. Jadi kan kalau zaman dulu itu ada bonus referral secara langsung, kita closing, just langsung 10%, 20%. Bahkan ngeri ya, program dulu project yang saya ikuti, bonus referralnya itu 10, bukan 10 lagi, bukan 10% lagi, 100%. Coba bayangkan ya. Jadi betul-betul likuiditasnya itu tidak dari developer, ya dari kerja kita gitu ya. Kalau kita gerak ya dapat duit, nggak gerak ya nggak dapat duit gitu kan. Nah, project dulu itu ya seperti itu waktu yang saya ikuti di Matrix System gitu ya. Jadi ya uang yang saya dapatkan ya dari closingan member itu gitu ya. Nah, dan sekarang saya di staking. Kalau dibandingkan uangnya jauh ya, masih besaran yang dulu. Cuman ya itu kita kembali kan ingin yang namanya bisnis lancar, usaha lancar, tenang, tidak merasa merugikan orang lain gitu ya. Ya karena terus terang kenapa saya kemarin berhenti di dunia network, yaitu alasannya gitu ya. Saya merasa kok cuan sendirian, kok saya merasa mengambil hak orang lain gitu kan. Itu yang merasa hati kecil saya yang nggak bisa berbohong. Dan akhirnya memang saya memutuskan untuk berhenti dan kembali bekerja gitu ya. Nah, itu gitu ya, alasan utama saya dulu itu. Nah, di sini nih di staking ini nggak ada bonus sponsor gitu ya. Istilahnya bonus rebase yang 10% dari profit member itu kecil, nggak sebanding dengan capeknya saya mandu member. Kalau daftar kan mending yang pinter main ini kan banyak yang gaptek, harus saya berbagi layar, terus juga ya edukasi, terus juga ya mandu lah poinnya. Nah, itu capek gitu kan, tapi ya itu nggak apa-apa, ibadah buat saya gitu ya. Nah, ini itu ya. Nah, terus transparansi data ya. Nah, ini transparansi data dapat diverifikasi secara terbuka kapan saja melalui blockchain explorer ya, on-chain data. Nah ini ya, kalau di Web3, real Web3 kan kita bisa buka di explorer-nya, kita bisa buka di Anubis chain-nya gitu ya. Nah, kalau yang transparansi data di skema Ponzi yang manipulatif, angka keuntungannya hanya tertera pada dashboard website atau aplikasi internal buatan sepihak gitu ya. Nah, terus juga dari kontrol dan keamanan. Nah, ini dikendalikan oleh kode komputer yang tidak dapat diubah atau smart contract ya, secara desentralisasi. Nah, kalau yang Ponzi ini dana dikumpulkan dan dikuasai sepihak oleh owner atau perusahaannya, sangat rawan dibawa kabur atau scam. Nah, ini ya, Anda yang seperti saya bilang, nggak apa-apa, nggak banyak, karena orang beruntung itu nggak banyak. Anda berapa orang, 10 orang di sini ya, Anda setelah exit dari Zoom, nanti setelah selesai dari Zoom, knowledge dan pengetahuan Anda mengenai project yang bisa dikatakan akan bertambah, gitu ya. Aspek berkelanjutan akan terus mengalir ya, selama ekosistem Web3 ini aktif digunakan untuk bertransaksi secara global. Luar biasanya, Spartan yang kita besarkan ya, ini adalah project global. Hanya kita sudah 1 bulan nih, sudah memasuki belum pas 1 bulan ya, entah tanggal 15 itu 1 bulannya ya, itu sudah mau 250.000 member sekarang itu ya. Luar biasa membludaknya, dan antusiasnya sangat begitu tinggi di luar negeri ya. Dan juga peluang dan kesempatan untuk kita ya, karena ya sudah saya cross check, meskipun omset tim kita bukanlah terbesar di Indonesia ya, tapi dari segi keaktifan, dari segi networkingnya tim kita yang paling hot gitu ya. Dan ini adalah menjadi suatu peluang untuk Anda, karena si leader-leader yang lain yang belum kenal dan join Spartan belum memahami, belum tersadar bahwa Spartan ini mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan. Nah, mumpung mereka belum sadar, Anda start duluan. Nah, setelah mereka sadar, nanti mereka juga akan cari kita, akan cari Anda. Akhirnya si big leader itu nanti di bawah Anda gitu ya. Nah,
Itu gitu ya. Jadi ini momentum awal Anda sudah start ya dan masuki dan join di tim kita ini, ya ini menjadi peluang network para pelaku buildernya. Nah, begitu ya. Jadi ya ekosistemnya, interaksinya, transaksinya secara global ya, Web3 ini. Kalau yang sponjinya kan kolaps ya ketika saat jumlah pertumbuhan anggota baru mulai melambat atau berhenti. Nah, seperti itu. Jadi bisa dikatakan salah satu contoh ini yang buatan pabrikan yang project yang ketiga, WebSky ya. Jumlah anggota mereka itu stuck. Jadi hanya di angka 300.000 kalau nggak salah ya. Tapi ya masih jalan stakingnya, masih profitable, masih setiap hari para membernya dapat nge-swap ya profitnya hasil dari stakingnya. Nah ini membuktikan gitu ya, tanpa member atau investor baru pun kalau real staking ya likuiditasnya ada, ekosistemnya ada, masih menghasilkan profit tanpa harus kita jor-joran nunggu investor baru gitu ya. Nah ini yang membedakan dari real staking dengan fake staking. Semoga Anda memahaminya ya. Nah, terus juga nih akselerasi income bonus Web Spider hingga generasi ketiga. Nah, ini saya akan berbicara mengenai Anda seorang buildernya ya. Seperti saya lah. Seorang buildernya seperti seperti saya leadernya lah ya. Anda pelaku networknya nih. Karena kan di sini nih ada yang betul-betul pelaku network, terus juga ada yang ada yang investor yang nggak mau ngembangin tim ya. Ya, sebetulnya sih gampang aja. Anda kurang modal ya silahkan menjadi pelaku networknya untuk tambahan profit gitu kan. Anda bisa mendapatkan bonus web spider, Anda bisa mendapatkan rank nanti ya, rank DAO itu besar gitu ya. Tapi kalau Anda yang ingin menjadi sleeping investor ya, betul-betul sleeping investor tahunya WD aja setiap hari, ya itu gedein aja modalnya gitu ya. Asalnya 100 jadi 1000, asalnya 1000 jadi 10.000, asalnya 10.000 jadi 100.000 ya. Saya mah sebagai edukatornya ya senang-senang aja ya. Nah ini persyaratan reward web spider ya yang Anda harus pahami. Jadi layer satu itu adalah member yang secara langsung atau investor yang secara langsung Anda promosikan atau Anda kenalkan gitu ya. Nah, ini Anda dapat 8% di sini ya. Anda dapat 8% di sini. Nah, ini Anda dapat 8% ya. Terus juga kalau layer 2 ini adalah investor yang diajak oleh si layer satu gitu ya, atau member generasi kedua Anda. Anda masih dapat 4% ya. Terus juga kalau layer 3 ini hanya 2%, ya ini member atau investor yang diajak oleh layer 2 gitu ya. Nah, cuman di sini Anda harus pahami qualified akun gitu ya. Kalau akun Anda enggak qualified ya, Anda banyak ajak 1.000 orang pun Anda nggak akan dapat bonus gitu ya, karena ya akun Anda tidak qualified. Untuk ingin Anda qualified akun minimalnya $100 ya. $100 pun, nah ini ada tapinya. $100 pun ini hanya untuk layer 1 ya. Jadi si layer 2 dan layer 3 Anda lose nggak dapat. Makanya ya Anda pelaku builder pun supaya bisa terserok ini semua, layer 1, layer 2, layer 3 harus minimal 500 gitu ya. 500 ininya ya, 500 personal stakingnya gitu. Nah, seperti itu guys. Jadi ya ini untuk pelaku network ya, bukan untuk sleeping investor. Sleeping investor itu ya nggak mikirin yang ini. Sleeping investor itu yang penting memperbesar aset pribadi dia atau aset yang di-stakingkan oleh dia gitu ya, bukan memperbanyak kaki-kaki gitu ya, nggak memperbanyak ini edukasi ya, itu nggak perlu kalau mau jadi sleeping investor gitu ya. Nah, oke. Nah, ini juga kita akan bahas yang namanya bonus rank DAO ya. Nah, ini untuk para pelaku networknya juga, dan saya akan presentasikan kepada Anda nih, di sini sudah siapkan. Nah, ini ya. Nah, ini untuk omset P1 sampai P12. Nah, P1 sampai P12 ini adalah omset tim di bawah Anda ya. Nah, untuk Anda ingin menjadi seorang P1 nih ya, personalnya atau modal staking personal Anda harus $500 ya. Referral minimal 3 orang ya. Terus nah ini komunitas. Nah, ini yang paling penting nih. Ini adalah omset kaki kecil gitu ya. Jadi apa itu omset kaki kecil? Ya karena yang dihitung 10.000 ini omset kaki kecil gitu ya. Saya sekarang sudah 11.000 di bawah saya ya. Udah 11 mau 12.000 lah. Saya sudah 12.000 di bawah saya, tapi saya belum P1. Nah, kenapa? Ya karena ini bisa yang 10.000 sayanya ini belum gitu ya, belum tercapai, baru 8.500 saja di omset kaki kecil. Nah, omset kaki besar itu siapa? Omset kaki besar itu adalah member Anda ya, yang berkembang, yang mempunyai banyak jaringan, yang paling besar ya, menciptakan omset untuk Anda, tapi itu menjadi penyeimbang ya, menjadi penyeimbang dan tidak termasuk di dalam hitungan yang 10.000 ini. Nah, seperti itu. Jadi untuk mendapat P1 sebetulnya ya nggak ada yang namanya member harus disusun, itu beda ya.
Kalau Origin kan 3 jalur, 50.000, 50.000, 50.000 ya. Itu harus disusun. Kalau Spartan ini nggak ada istilah yang namanya harus disusun, labrak aja. Istilahnya ya matahariin aja, biar simpelnya. Mau member Anda berapa, ya, meskipun member Anda 4 orang, kalau sudah kaki kecilnya 10.000, ya Anda di satu. Ya, dan member Anda pun kalau 10 orang contohnya ya, masing-masing 1.000, kan menjadi 10.000 dari 10 orang, si kaki kecilnya, ya berarti Anda sudah P1 juga ya. Dan reward P1 ini dalam 1 bulan dikumpulkan dari $500 sampai $1.000. Nah ini ya presentasinya 5% sampai 10%. Dan tim kita juga kan ada program 100 hari pertama ini P1 gitu ya. Nah 100 hari program pertama ini adalah P1. Nah ada yang bertanya juga kepada saya, Bung Yus, saya ini mau P1 katanya. Gimana caranya buat ke P1? Tapi saya nggak mau repot cari member. Nah ada juga caranya seperti itu, gitu ya. Nah, dengan apa ya? Dengan memperbanyak akun, gitu ya. Nah, akun Anda ada akun Anda nih, akun utama Anda. Kita coret-coret di sini bisa nggak? Bentar ya. Kita coret-coret tulisan layar. Nah. Oke, salah, salah, salah. Tunggu, tunggu. Kita buka dia aja nih coret-coret ini. Di Zoom-nya juga ada sih ya yang buat coret-coret. Coba mana nih? Nah, oke. Nah, ini ada yang komen bahas coinship nanti di segmen terakhir ya. Karena ini khusus lebih mengutamakan untuk ke Anubis Chain. Tapi ya coinship juga akan saya spill ya di akhir agak. Mana ini? Oh iya, udah deh. Oh, hentikan berbagi dulu ya. Kita hentikan berbagi. Nah, ini nih. Oke. Nah, ini saya akan gambar ya. Nah, jadi untuk Anda yang ingin memperbanyak akun sendiri, kelihatan ya. Oke, warna merah nih. Nah, pensinya digedein. Oke, nah ini. Nah, ini ID Anda kan ya. Ini ID Anda. Coret-coretnya begini. Nah, yang di sini ID Anda ya. Nah, ini ID Anda nih di sini. Nah, ini ID Anda nih ya. Nah, kalau mau Anda ke P1 dengan tidak membentuk tim, gampang sekali ya. Nah, ini hitungannya 13.000 lah. Nah, ini bikin 4 akun, di bawah Anda bisa. Nah, ya. Nah, di sini 5.000, ya 5.000. Atau 4.000 juga ya. Nah, di sini 4.000. Akun yang kedua 4.000, 8.000 ya. Akun yang keduanya 2.000, ketiga sorry. Nah, ini si ini 4.000, 2.000. Nah, ini 3.000 nih. Nah, ini oops. Nah, ini tiga akun ya. Ini 3 akun nih. Tiga akun nih. Gimana nih cara nulisnya nih, lupa tar. Nah, ini tiga akun ini kan 4.000, 2.000 ya. Udah 9.000. Nah, enggak, ini 3.000 di sini nih. Yang ini 3.000 aja. Yang kedua 3.000 ya, sorry ya. Nah, ini yang kedua 3.000. Nah, ini yang akun kedua 3.000 ya. Nah, 6.000, ini kan 3 akun nih. Udah 10.000. Nah, ini tambah yang di sini tambah 5.000 nih. Untuk kaki besarnya harus ditambah 5.000 nih. Nah, ini kaki besarnya 5.000 atau 4.500 ya. Yang penting kaki besar ini kan lebih besar dari koin dari ID-ID yang lain ya. Jadi totalnya 15.000. Nah, yang di sini jadi 5.000, yang di sininya 4.000, 3.000, 3.000. Jadi 15.000. Nah, poin yang Anda sendiri di sini nih 500. Jadi total modal 15.500 ya. Anda bisa P1 tanpa harus ajak member ya. Tanpa harus building team. Nah, bisa seperti juga ya. Dan Anda dapat $1.000 ya. $1.000. Nah, ini maksimalnya $1.000 dalam 1 bulan ya. Nah, ini di luar reward Anda ya. Ini di luar reward Anda. Masih ada tambahan web spidernya Anda dapat juga. Terus juga kalau 15.000 itu modal pribadi Anda kan berarti kalau 10.000
dapat sebulannya dapat 3.000 ya. Nah, 4.500-an coba ya. Itu belum lagi dari P1-nya, terus belum lagi dari personal stakingnya ya. Nah, itu keahlian atau keutamaan modal besar ya. Sebetulnya ya itu di sini nih pemodal besar punya kuasa gitu ya. Tanpa harus ajak-ajak member pun bisa P1 gitu ya. Dan ya P2, P3, sampai P12 ya seperti yang Anda lihat semua ya. Oh, belum ini lagi ya, belum berbagi layar lagi nih. Sorry, saya tutup. Saya tutup dulu nih. Oke, saya buka lagi. Nah, ini. Nah, kalau P2-nya 50.000 ya, atau 1 miliar lah ini. Kalau kita mempunyai omset 50.000 di kaki kecil, nah ini gaji kita $4.000 sampai $7.500. Besar ya. Ini kalau saya kerja di kapal nih, gaji $4.000 sampai $7.500 harus menjadi chief engineer dulu. Kalau kerja di kapal. Itu pun saya harus pinter. Harus jago banget gitu ya. Nah di sini gaji 4.000 sampai 7.500 nggak harus pinter, yang penting ya pinter edukasi aja gitu ya. Nah seperti itu. Nah ini kalau P3 omset 3 miliar, ya lebih besar lagi, Anda dapat 15.000 sampai 30.000 ya. Kalau saya sebutkan sampai P12 durasinya terlalu panjang, saya akan share aja di grup untuk Anda lihat gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut ke materi lagi. Itu P2 ya. Sorry, bonus rank down ya. Nah, ini ya. Eh, ada Nah, ini ada strategi permodalan yang ideal juga, yang saya rekomendasikan kepada Anda ya, apabila ingin menjadi full pasif atau menjadi team builder. Nah, ini perbandingan modalnya. Untuk mencapai target penghasilan yang serius, kita harus meletakkan fondasi permodalan yang tepat berdasarkan profit dan tujuan finansial masing-masing. Nah, ini yang saya katakan dari tadi, kalau hasilnya mau serius, ya seriusin dulu dong modalnya juga. Paksain istilahnya ya. Gaji Anda masukin dulu ke sini gitu ya. Biarkan gaji Anda di sini berkembang untuk ya menambah daya ungkit Anda juga gitu ya. Nah, jadi kalau jalur investor atau pool pasif ya saya rekomendasikan dari $3.000 sampai $10.000 ya dolar. Nah, namanya mau pool pasif, ya modalnya gede juga dong ya. Bagi yang Anda benar-benar ingin duduk manis tanpa jualan, tanpa promosi, tanpa melakukan closing, ini adalah modal ideal ya. Kalau menurut saya ini adalah idealnya lah ya. Modal ideal dimulai dari $3.000 dengan asumsi rata-rata profit harian 1% ya. Anda menghasilkan sekitar $30 per hari ya, kisaran 450.000 ya. Dalam sebulan profit akumulatif Anda di sekitar 13.500.000 ya. Ini sudah menjadi pendapatan mandiri yang sangat layak sebagai pengganti gaji utama. Jadi ini penghasilan Anda 13,5 juta. Kalau gaji 13,5 juta di perusahaan Indonesia sekelas manajer ya. Nah, ya apalagi modal Anda 10.000 atau 180 juta. Nah, itu lebih dahsyat lagi ya. $100 Anda per hari dapat, atau 1,5 juta Anda dapat per hari ya. Sebulannya 45 juta ya. Ini sudah gaji direktur ya, 45 juta sebulan. Nah, di tahap ini kebebasan finansial real dari industri Web3 sudah sepenuhnya ada di tangan Anda. Luar biasa ya, ini untuk yang betul-betul percaya dan yakin dan sudah mendalami riset terlebih dahulu ya. Take action langsung segini modalnya ya. Saya terus terang, kalau modal pribadi saya juga nggak besar ya. Saya modalin Spartan ini sekitar $2.000. Terus di Origin saya $3.500. Jadi ya ini, tapi saya akan akumulasi ya. Ini saya akan akumulasi karena ini saya gatel, kurang 1.500 lagi buat P1 yang mungkin saya tembak sendiri. Kalau 2 hari ini nggak ada ya. Hari Senin saya tembak sendiri lah $2.000 biar dapat P1 gitu kan. Nah, ini untuk jalur builder ya, atau tim aktif sama seperti saya. Anda pun tahu kan, saya dimulai dari $100. Anda tahu postingan pertama saya di grup, saya hanya $100 saja gitu ya, modal untuk mengawali di Spartan ini. Saya akumulasi terus, profitnya saya kumpulin 1 bulan ini ya. Ya saya nambah lagi, dapat jadi $500. Saya bikin akun yang baru lagi di bawah ya. Bahkan saya bikin akun di bawah member saya ya. Jadi member saya pun terdongkrak juga omsetnya lewat lewat akun saya. Nah, seperti itu ya. Saya support langsung juga kepada Anda yang istilahnya yang ya bermodal besar ya, karena sudah ada 2 orang nih, tiga orang yang lumayan ya, deposit ada yang $2.000, ada yang 1.000 orang, ada 3 orangan ya. Nah, itu support langsung. Saya juga taruh ID lagi di di ini apa di ID investor yang
lumayan mengeluarkan modal besar gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ya edukasi kerasnya mengenai batas minimal modal pasif ya, modal di bawah $1.000. Modal di bawah $1.000 tidak saya rekomendasikan untuk full pasif gitu ya. Modal di bawah 1.000 full pasif tidak direkomendasikan jika Anda masuk dengan dana minim ya, tapi bersikeras pasif total hasil harian yang diperoleh yang memang relatif kecil ya. Tidak bisa menopang biaya hidup harian Anda. Nah, ini kan tujuannya kita staking untuk memodali menopang biaya hidup kita gitu ya. Ya kalau mau dimodalin sama staking, hidup Anda, gaya hidup Anda, gaya hedon Anda, ya modalinnya harus lebih juga ya. Disarankan untuk mengambil jalur aktif atau menjadi team builder ya. Kalau ya modal di bawah $1.000 ya, demi mendongkrak kapasitas modal Anda terlebih dahulu ya. Nah, apalagi di bawah modal 100, kategori main-main ya, memasuki dunia bisnis berskala Web3 ini dengan dana di bawah $100 lalu berharap pasif income yang melimpah adalah ekspektasi yang keliru ya. Karena ya kalau Anda ikut cuma $100, satu harinya dapat $1 atau katakanlah 17.000, itu pun masih banyak potongannya sampai rekening Anda ya. Itu mungkin rekening Anda hanya 15.000. Nah, 15.000 itu porsi MBG. Anda hanya dapat bisa makan nasi Padang setiap hari gitu ya. Kalau modal Anda $100. Jadi kalau modal Anda di bawah $100, sangat-sangat saya rekomendasikan Anda jangan menjadi yang pasif. Anda harus rajin bentuk tim aktif sama seperti saya gitu ya. Ya demi memperbesar modal Anda gitu ya. Oke. Nah, ini Web Spider sudah kita bahas, DAO juga sudah kita bahas. Saatnya kita ke penutupan ya. Jadi kesimpulan dan penutupannya, Web3 staking ini adalah instrumen cerdas ya, instrumen cerdas untuk memindahkan posisi kita dari bekerja keras demi uang menjadi membiarkan uang yang bekerja keras untuk kita ya. Tentukan posisi Anda malam ini ya, mau menjadi investor murni dengan modal ideal atau menjadi team builder tangguh dengan modal minimal, namun kerjanya harus maksimal. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu presentasi dari saya. Silahkan sekarang buka semua videonya yang baru masuk, yang telat. Ada rekamannya, nanti link rekamannya akan saya kirim ke grup. Anda bisa langsung lihat juga rekamannya. Kalau nanti mungkin ada rekaman di YouTube ya. Nah, ini saya belum disambungkan ke YouTube untuk live Zoom-nya. Tapi the next nanti akan saya sambungkan ke YouTube. Mau sudah saya coba, cuman ada kesalahan dari pengaturannya ya, yang mengakibatkan susah. Nah, ini silahkan buka videonya dan ada yang mau dipertanyakan, silahkan. Dari Bang Hadi, ya nanti akan saya bahas melalui langsung Japri ya, karena forumnya ya ini forum yang berbeda, meskipun saya kasih link ke Abang, karena memang konsepnya sama gitu ya, 1% satu hari. Oke, ada yang mau saya pertanyakan, ada yang mau dipertanyakan, silahkan. Saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. Halo, Pak Siswono, Pak Nyoman, Nur Muzakir, KST Susila, Pak Budi. Ada pertanyaan, silakan. Malam Pak Yus. Ya, selamat malam. Pak, izin bertanya ya, ini baru baru pulang nih dari. Siapa Nyoman? Ya, izin Pak bertanya Pak, maaf ya, salam kenal sih, baru tumben lihat muka 2 kali lewat Zoom Pak. Izin belajar nih Pak. Pak, apa yang menjadi kelebihan selain daripada apa itu namanya, ada airbag ya di Spartan dengan Origin Pak, agar bisa kita apa itu namanya, menyampaikan, karena mohon maaf Pak ya, jujur ya, Bapak juga sama member Origin kan, harga terus drop seperti itu ya. Apa yang bisa trik khusus Pak membedakan antara Origin dan Spartan Pak, Bang Yus? Terima kasih Pak. Oke, Pak Nyoman, terima kasih. Ini Pak Nyoman adalah salah satu member yang berprestasi juga di Spartan. Sudah mempunyai omset $3.000 ya Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Dan untuk jawabannya akan langsung saya jawab melalui share video lagi ya. Yang mana yang membedakan antara Origin dengan Spartan ya. Karena ya katanya kan ini satu pabrikan dan ini adalah proyek keempatnya. Kalau sampai proyek keempat tidak ada perbaikan sama sekali, ya buat apa gitu kan? Dalam artian berarti si developer cuman mainin dagu kita gitu kan. Ke sana suruh ikut, ke sini suruh ikut gitu kan. Akhirnya kan seperti bola pingpong kalau si mereka ini tidak melakukan perbaikan feature yang ada di dalam project mereka. Setuju ya sampai sini ya? Ya, setuju Pak.
Ya, memang harus ada perbaikan dan harus ada pembeda dong, gitu kan ya. Kalau dulu ada yang namanya WebSky, karena memang berantem, tim devnya itu pecah, berantem, dan yang merasa tersakiti, mintainlah WebSky, gitu kan. Nah, WebSky pun kan karena hasil dari sebuah berantemnya itu, akhirnya kan proyeknya juga tidak berkembang, gitu ya. Nah, karena memang dihasilkan dari prahara, yang namanya proyek hasil dari sakit hati, istilahnya partai sakit hati, itu tidak akan sebesar proyek yang utama, gitu ya. Nah, sementara Origin ini, Spartan ini bukanlah dari proyek sakit hati, bukanlah proyek dari hasil dualisme, tapi betul-betul proyek yang mereka persiapkan ya, yang untuk melengkapi apa yang tidak ada di proyek sebelumnya, gitu ya. Nah, kita ke BitGet sekarang. Oke, kita buka Spartan ya. Ini yang menjadi acuan saya dalam membedakan harganya ya, yang harga Origin kan, kelemahan Origin ada pada di harganya yang sekarang terus longsor gitu kan ya. Terus terang saya juga kalau disebut balik modal belum gitu kan, saya juga di Origin lumayan $3.500 ya, invest di sana, saya look semua, setiap hari profitnya saya tarikin, saya sudah nggak mempermasalahkan harganya berapa, yang penting ada likuiditasnya, LCMS-nya saya dapat tiap hari, saya jual gitu ya, karena gitu prinsip kripto itu ya, bukan untuk di hold lama-lama, terus terang aja ya, sekelas Bitcoin aja ya, di hold lama-lama, kalau pada saat momentumnya, kalau pada saat siklusnya turun, ya istilahnya kita sebagai holdernya termasuk dikategorikan bodoh kalau saya, itu kata saya. Ya kalau mau memanfaatkan likuiditas ya selagi likuiditasnya kencang ada. Nah sekarang likuiditas Origin masih besar, berapa, 150.000 US dollar ya, 150 juta sorry. Nah itu kan masih luar biasa. Ya udah, selama likuiditasnya ada ya kita jual aja setiap hari. Ya ikut gaya-gaya paus lah, gitu kan. Naik dikit jual, paus kan gitu. Kan kelihatan dari candlenya kan, hijau dikit harga LJNS. Nah kemarin mah hijau dikit terus naik gitu kan, bisa sampai ke $6 lagi. Tapi kan sekarang sudah kepala 2, susah ke kepala 3 itu. Istilahnya ngesot banget. Ya karena itu aksi penjualan besar-besaran. Gitu ya, dari pemodal besar. Ya pemodal kecil retail seperti kita ya ikuti alur. Nah, di sini nih yang membedakan, ya ini saya ambil yang 180 hari. Ini yang membedakan dari Spartan dan Origin ya, hasil dari return of investment-nya, Pak. Ininya nih. Nah, kalau Spartan ada hitungan di dalam dolar. Nah, Bapak lihat ya. Ya, betul. Ya, interest earn. Ini kan saya baru 25%, baru $25, atau ROA-nya baru terpenuhi 1%. Kalau 100% berarti sudah 3.500 gitu ya. Nah, ini modelnya seperti ini. Berarti kalau belum memenuhi sampai 3.500 ini, ya berarti dia akan terus kasih ke kita gitu loh, Pak. Iya. Nah, ada perhitungannya di dalam dolar. Poinnya seperti itu gitu ya. Dan ini tidak ada di Origin. Origin kan nggak ada hitungan dalam dolar, Pak. Ya. Hitungannya harga real time LJNS gitu kan. Meskipun harga LJNS-nya, meskipun si FPY-nya 1 tahun itu berapa sekarang, 800% gitu ya. Tapi kalau 1 tahun kemudian harga LJNS-nya, mohon maaf amit-amit juga ya, saya juga member Origin, 0,1 contohnya. Meskipun 8 kali lipat kita bertambah si harga LJNS-nya, tapi harganya hancur 0,1, 0,5, cuan nggak menurut Bapak ketika hitung sendiri aja? Betul. Enggak kan? Ya. Iya, makanya istilahnya kalau hitungan Spartan ya tidak seperti itu. Hitungan Spartan berpatokan kepada si ROI, return of investment-nya di dalam USDT. Ada hitungan USDT-nya, itu loh Pak. Ya. Nah, dan target yang harus dipenuhi sampai 3.500 ini kan ya, ini selama kontrak ini kan 180 hari, atau ya 360 hari lah, FPY kan semuanya 1 tahun. Ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini fitur seperti ini nggak ada di Origin. Dan ini sebetulnya yang tidak semua orang pahami dan mengerti, dan akhirnya skeptis, paling juga nanti harganya anjlok juga, sama aja katanya. Ya, seperti itu ya. Ya kan, yang skeptis kan seperti itu. Tapi kita ya sebagai pelaku network ya, istilahnya kalau kita makan pelaku network ya, dan kita pun sungguh tidak bijak juga dalam ilmu finansial, dalam ilmu investment kita, apabila kita naruh semua telur kita di dalam satu keranjang kan. Ya, Nah, betul. kita objektif dan bijak saja. Bukannya kita mencela-mencelik ke sana ikut, ke sini ikut, pindah-pindah. Kita mah nggak pindah-pindah bisnis, gitu kan? Nah, kita mah bukan pindah-pindah bisnis, tapi kita poligami bisnis. Yang tua diurusin ya, yang muda apalagi gitu. Poinnya kan seperti itu aja. Nah, ya poinnya di sini ada ROI dari dalam dolar, gitu ya. Kalau ada nanti calon member kita yang bertanya, yang tidak dimiliki oleh Origin. Terus juga dari supply-nya, Pak. Ini juga kita harus perhatikan. Supply-nya ini tidak semasif, tidak sebanyak ya, tidak semasif LJNS gitu ya. Nah sekarang dengan holder 200
67.000 ya, yang sebentar lagi akan 300.000. Ini supply-nya nih 2,5 juta Betul. ya. Jadi supply-nya dulu waktu Origin pertama launching kan sudah langsung besar, sudah langsung banyak ya, langsung ratusan ribu. Sekarang supply-nya sudah berapa 3 miliar LGNS. Iya. Nah, jadi ya supply-nya juga ini relatif istilahnya tidak terlalu banyak ya. Nah, ini juga kan bisa menstabilkan harga ya. Nah, jadi kalau masalah harga tetap kita ke holder. Kalau holdernya terus banyak ya, supply-nya juga nih ya holdernya kan semakin banyak, demand-nya semakin tinggi ya. Nah, supply-nya semakin dipersulit kan istilahnya, harganya akan terus naik ya. Nah, terus juga memang kalau masalah kapasitas pasar sekarang, nah likuiditas sudah mau 50.000 nih, dan likuiditas Spartan juga kan 50.000, 50 jutanya lagi, 50 juta sorry ya, bukan 50.000, 50 jutanya lagi mau di apa mau dicairin lagi. Nah, ini likuiditas belum mereka cairin semua, nanti bakal ditambahin lagi. Ya. Nah, analisa saya ya seperti itu, dan memang sekarang RM ya kalau mengalami koreksi ya dari ATH 31,42 sekarang 28,3, ini masih koreksi sehat ya, di batas normal. Kalau sudah di bawah kalau sudah di atas 20%, nah itu baru was-was. Biasanya kalau sudah 20%, nah itu suka bocor lah istilahnya kan. Tapi kalau masih 10% gitu, maksimal 10%, 15% itu masih aman gitu ya. Istilahnya nggak ada jual besar-besaran. Terus juga ada akan close market, istilahnya itu ada close darurat. Jadi kalau lebih dari sekian persen yang saya baca di PDF-nya itu, si marketnya itu ditutup, Pak. Jadi orang nggak ada yang bisa jual RM. Itu ada yang bisa jual RM juga, itu potongannya sampai 70%. Ngeri kan? Ya. Nah, itu kan istilahnya paus sebesar apapun kan, kalau potongannya 70% sekali dia buang barang banyak kan, mikir juga ya. Iya, Baru betul. masuk sudah dipotong 70%, ya dia juga rugi. Nah, itu bisa mengontrol ya. Ikhtiar lah istilahnya, berusaha untuk mengontrol harga lebih stabil gitu, Pak. Ya, memang saya akui program staking ini yang paling ditakuti itu memang longsor harga yang kita stakingkan. Makanya tips yang saya berikan, edukasi yang saya berikan kepada semua investor yang mengikuti saya, take profit every day. Jadi WD setiap hari profitnya, gitu ya. Kalau kita WD setiap hari profitnya selama 100 hari aja, kita sudah mengamankan modal kita, betul nggak? Betul. Setuju ya? Ya. Berarti kalau kita sudah lepas landas dari 100 hari, ya, mau berapapun harganya, itu adalah profit kita, betul kan? Ya, betul, Pak. Nah, seperti itu. Ya, apalagi kalau ini terbukti bisa stabil setahun, 2 tahun di harga rate di segini, dari 25 sampai $30. Ya sudah tumpah-tumpah kita untungnya, gitu kan? Nah, untuk menghindari dari resiko besar, yaitu profitnya, yaitu kunci modal, ya. Kunci modalnya, kan saya juga kan frustasi di Origin. Ini gimana yang fleksibel, udah nggak bisa nutup, kata saya. Nah, Ya. yang dikunci kan 1% satu hari. Wah, kalau 1% satu hari, 30 hari aja udah 30%, nutup akhirnya. Gitu kan. Ya saya setiap hari gali terus, jual USDT terus si profitnya. Seperti ini ya. Nah, ini kita juga klaim-klaim aja seperti ini. Kalau saya setiap 12 jam sekali, setiap 24 jam sekali saya pasti klaim turbin. Nah, sekarang apalagi nih ya, ada yang baru nih. Nah, klaim extra reward kan rasanya nggak ada kan ya. Nah, sekarang ada klaim extra reward. Jadi kita ada tambahan. Nah, klaim interest ada. Nah, yang ini nih jangan diklaim ya. Klaim prinsipal itu ini ngeklaim modal. Kalau kita klaim modal tiap hari, modal kita berkurang juga. Dan kalau modal berkurang, berarti profit yang ini berkurang. Nah, ini kan leverage ya. Nah, seperti itu. Jadi, kalau dari segi keamanan ya, ini jauh lebih safety daripada trading. Ya, kalau kita bandingin dengan manual trading ya, manual trading mah bullshit, itu gak ada yang jago manual trading sampai 1% satu hari ya. Tapi ini staking, kita 1% satu hari, ditaruh 1.000 dapat $300 ya, setiap bulan. $300 itu sudah setara dengan UMR ibu kota Jakarta. Bisa hidup ya, dengan hidup di kampung, dengan gaya gak glamor, gak hedon. $300 bisa hidup ya. Cukup, Pak. Cukup, apalagi di daerah Jawa ya, yang ininya masih pada murah biaya pokoknya. Nah, seperti itu istilahnya, jauh lebih dari fisiologis juga, dari stres juga, nggak stres. Nah, makanya orang yang mengikuti program staking di Web3 1% satu hari ini, istilahnya orang-orang yang cerdas secara finansial, cerdas secara hitung untung rugi, cerdas secara resiko juga, gitu loh. Setuju ya? Ya. Iya, seperti itu. Boleh bertanya lagi, Pak? Oh, silakan, saya sangat suka sekali kalau bertanya. Pak, kan bilang ROI-nya dalam bentuk USDT. Bagaimana kalau harga itu longsor, Pak? Masih tetapkah terima
kita dalam bentuk senilai USDT itu di akhir kontrak. Nah, oke. Nah, itu saya sudah riset ya. Kemarin itu kan naik terus. Hitungannya kok tetap sama $1 kata saya ini. Nah, tapi ya itu kalau pas turun juga sama per dolar. Cuman hitungan slippage-nya, Pak. Slippage-nya jadi lebih besar. Jadi ini nih si developernya ini ya ini untuk menjaga harga RM ya. Semakin dia longsor itu, si slippage-nya itu semakin dia tinggiin. Itu loh. Ya. Longsor 5% ditinggiin sekian persen gitu kan. Ya, Longsor 10% ditinggiin lagi 10%. Jadi pas otomatis kita klaim ke USDT, jadi lebih kecil daripada harga normal. Daripada kalau harga naik normal, itu tetap slippage-nya cuma berapa Pak? 22% ya slippage-nya itu. Ya, ya. Iya segituan. Tapi ya itu harganya turun ya. Si perbandingan RM dengan USDT-nya sama. $1 apa RM dalam berbentuk RM-nya $1. Cuma si slippage-nya yang agak dilebarin sama dia. Ya sama seperti di Origin lah. Sekarang kan slippage-nya tahu sendiri, gede banget kan, 23%, bahkan sampai 33% kemarin. Ya itu kan untuk mencegah orang nggak jual secara murah meriah kan. Nah seperti itu. Jadi tetap si turun naik nanti akan mengikuti firing dolar, karena kan harus ada yang dia janjikan. Kan janji dia ini di dalam kontraknya dia ini kan yang 180 hari 4 kali lipat, 360 hari 4,5 kali lipat, 500 hari 500 kali lipat. Ya. Apa 5 kali lipat? Yang dikerjakan itu Pak. Kan tadi sudah dilihat kan ya. Sekian persen yang sudah diklaim, sisanya berapa lagi. Nah, ini yang menyebabkan saya, wah ini harus gaspol di Spartan nih kata saya. Karena kita ada yang namanya garansi. Penggaransi istilahnya ya di dalam USDT-nya ini. Ya. Jadi nggak ikuti real time harga RM. Nggak seperti Origin kan ikuti harga real time Origin. Ya, betul. Kalau di Origin kan saya modal $3.500, hitungannya 1% satu hari, saya dapat $35 kan harusnya. Ya. Tapi nyatanya sekarang saya dapat berapa coba? $20 aja. $15-nya $15 kemana? Ya sudah terliquid. Iya. Iya. Nah kalau di sini nggak seperti itu. Iya. Ada sistem burning-nya Pak? Ya sistem burning ada juga. Cuman mekanisme sistem burning saya belum terlalu mendalami untuk mempelajarinya karena si developer belum ada pengumuman resminya juga mengenai burning. Karena burning sekarang saya lihat karena supply-nya aja masih terbatas ya, masih cukup tidak masif si supply-nya. Itu sistem burning-nya belum ada. Ya. Belum dia munculkan. Tapi ya nanti mungkin pasti ada juga. Ya. Gitu ya. Ya. Terima kasih Pak Yus ya. Senang dapat pelajaran dari Bapak ini. Terima kasih Pak ya. Semoga Bang ini juga ya, tapi Pak saya kecil-kecilan Pak sambil belajar. Terima kasih ya Pak, ilmunya sehat selalu dan sukses. Sama-sama Pak, terima kasih atas waktunya. Dari Bang Budi cukup jelas, tinggal cari modal buat nambahin tes. Ya betul sekali. Seperti yang saya sudah bilang, nggak ada modal bisa team building seperti saya, seperti leader-leader yang lain. Ada modal, terus Anda juga nggak mau pusing edukasi, ya udah tambah modal saja. Masa dengan fundamental seperti ini Anda nggak berani, gitu kan? Fundamental Spartan ini luar biasa menurut saya ya. Dari developernya sudah oke, sudah mempunyai kredibilitas yang bagus lah ya, meluncurkan proyek-proyek yang sampai saat detik ini masih terbukti membayar. Nah itu kan dari tantangan waktu, developernya sudah bisa membuktikan bahwa proyek yang dia buat ini bisa tahan oleh waktu gitu ya. Nah itu developer yang lain belum tentu ya. Dengan tahan oleh waktu, developer yang lain kan 6 bulan aja udah tutup buku, udah scam gitu ya. Oke. Jadi ya sudah cukup, ini sudah 2 jam. Sudah 2 jam saya hadir di tengah-tengah Anda. Ya terima kasih atas waktunya. Nanti kemarin saya ada janji yang mohon maaf tidak bisa ditepati, yaitu Senin ya, khusus Zoom member. Karena memang hari Senin itu kemarin suara saya serak. Kebanyakan bikin konten. Akhirnya serak, suara habis. Mau presentasi, waduh masa presentasi suaranya begini gitu kan. Nah sekarang juga kan masih kedengeran ya, falas-falasnya. Ya. Ya oke, saya izin tutup kita Zoom meeting malam ini. Terima kasih atas waktunya. Izin undur, saya Bung Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yus, selamat malam. Terima kasih.